Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Para pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bisa melanjutkan silsilah di dalam meniti kemuliaan, kebahagiaan dalam berumah tangga. Dan harus kita ketahui bahwasanya di antara unsur dalam rumah tangga di samping adanya bapak dan ibu adalah anak yang jika seseorang dikaruniai anak, jika ternyata anak itu kok tidak baik, maka tidak lain mereka adalah pengganggu dalam ketentraman dalam rumah tangga itu sendiri. Artinya semua unsur yang ada di dalamnya itu harus seiring dan harus baik. Siapapun dia tentunya. Sebab kalau ada unsur yang tidak baik, dia akan menjadi seperti menjadi bangkai di rumah itu sendiri, menjadi duri di rumah itu sendiri. Maka hendaknya orang tua sebagai pembawa kendali bahtera rumah tangga tersebut hendaknya benar-benar memperhatikan unsur-unsur yang ada di dalamnya agar tidak menjadi unsur yang busuk atau unsur yang mengganggu dan seterusnya. Ya. Nah, anak nih, tentunya ini sudah silsilah masalah bagaimana kita memandang anak ya. Hendaknya kita pandang dengan kasih sayang dan kita sekaligus kita syukuri sebagai nikmat, tapi harus kita pandang sebagai amanat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, termasuk di dalam urusan dengan kawan. Sudah kita bahas dulu dengan kawan bagaimana membedakan kawan untuk anak-anak kita. Nah, dan juga pernah kita singgung apa yang saat ini dibahas itu pernah kita singgung dahulu. Kawan ada dua, yaitu kawan yang hidup dan kawan yang benda mati ya. Benda mati itu alat-alat yang tidak bernyawa, akan tapi dia punya pengaruh terhadap anak-anak kita. Nah, di era digital ini, di era informasi, di era global ini, bersama berlajunya perkembangan teknologi, sehingga bermacam-macam hal yang saat ini bisa didapat oleh anak kita, atau bahkan sebagai orang tua merasa harus anaknya tidak tertinggal di dalam hal ini, sehingga muncul satu kebiasaan latah, taklid, ikut-ikutan tanpa dicermati seberapa besar mudaratnya dan seberapa besar kebutuhan anak kita terhadap sesuatu tersebut. Dan mungkin ya sederhana ya kalau kita gambarkan dengan sesuatu yang lainnya. Kita tidak bicara tentang HP yang saat ini bisa dimiliki oleh anak-anak kecil saat ini, ataupun komputer yang saat ini penuh dengan kemudahan-kemudahan internet dan seterusnya. Sekarang kita buat contoh saja. Ada seorang punya anak umur 11 tahun ya. Kemudian ada seorang bapak yang memang dia punya uang. Kemudian anaknya sudah mulai senang naik motor. Ya kadang pengen agar anaknya bisa cepat sampai sekolahan dan sebagainya kan begitu. Akan tapi kira-kira menurut para pendengar semuanya kira-kira gimana jika anak umur 8 tahun, 9 tahun yang sudah mulai naik sepeda, kemudian diajar naik sepeda motor, giliran bisa naik sepeda motor karena sekarang canggih-canggihnya teknologi, maka diberikan motor yang paling cepat dan paling hebat biar bisa ngebut sampai tujuannya cepat begitu. Akhirnya seorang anak yang umur 9 tahun diberi sepeda motor yang bisa ngebut di tengah jalan sampai tidak karu-karuan. Kira-kira orang tua kayak ini benar atau tidak? Tidak benar ya. Tidak benar. Tidak berpikir keselamatan anaknya. Harus difikirkan ya. Jadi jangan mentang-mentang wah ini motor baru, teknologi baru harus aku beli. Disesuaikan dong, sama permainan pun adalah menyenangkan. Ya. Ada bermacam-macam permainan yang saat ini mungkin bisa ditemukan permainan yang tidak membangun ya. Karena permainan zaman dahulu beda sekali dengan permainan sekarang. Permainan zaman dulu itu membangun kreativitas, juga membangun kesehatan, membangun kemandirian. Kalau permainan zaman dulu akan, tapi permainan sekarang lihat, kira-kira ada permainan yang membahayakan sekali.
Ya, apakah semuanya permainan itu cenderung menyenangkan kan? Ya, akankah anak kita beri semua permainan tersebut? Tentunya tanpa tidak, kita pilah-pilah usianya, tanpa kita pilah-pilah kekuatan fisiknya dengan permainan tersebut ya? Apakah akan kita beri semuanya hanya gara-gara apa? Aku sayang kepada anakku karena ini namanya permainan hiburan. Tentu tidak. Seorang tua yang cerdas akan memilah dan akan memilah. Dan akan dikatakan orang tua bodoh jika anaknya kecil masih umur 5 tahun dikasih permainan yang membahayakan, apa yang muter-muter apa misalnya itu sampai jerit-jerit dan sebagainya. Mungkin dia akan terpental atau yang namanya ya macam-macam lah. Tsunami apa ada kan permainan yang katanya goyang-goyang turun dan sebagainya. Anak kecil mungkin dia akan berbahaya sekali dan mungkin terpental dan akan jauh dan membahayakan nyawanya. Baik. Lihat, ini kira-kira orang tua yang membiarkan anaknya mengambil semua permainan, apakah benar orang tua ini kan gitu? Ada aturannya. Tidak semuanya harus kita berikan kepada. Disesuaikan dengan. Bahkan mereka sendiri yang punya apa namanya, yang punya permainan yang mereka cenderung materialis mencari untung pun tidak memberikan kepada semua anak. Mereka punya rambu-rambu. Tapi kalau orang tua terpaksa memaksa berarti kan gila. Ya. Begitu juga sebetulnya tentang alat-alat elektronik yang saat ini bisa dimiliki oleh semua anak. Maka sungguh orang tua jika tidak memilah kapan anaknya harus memegang HP dan HP model apa yang harus dimiliki, sejauh mana kebutuhannya, maka orang tua ini sama orang tua yang melepas anaknya naik motor kebut-kebutan tadi, orang tua bodoh. Harus kita katakan semacam ini biar ada kesadaran. Kadang kalau pakai kalimat lembut tidak sadar-sadar nih. Ini adalah pendidikan cinta ini sebetulnya. Lihat, permainan pun ambil permainan yang tidak membahayakan untuk anak-anak kita. Baik. Nah, sama seperti halnya tentang alat-alat yang selama ini bisa dimiliki oleh anak-anak kita. Kita harus tahu apakah sudah waktunya anak kita memiliki itu semuanya. Kadang itu latah hanya karena temannya beli, kita tidak mau ketinggalan. Faktor unsur kesombongan yang ada dalam hati seorang tua. Apalagi biasa anaknya sambil nangis-nangis. Lebih dari itu kadang masuk sebuah sekolah yang di situ cenderung sekolah yang katanya sekolahnya orang yang pura-pura kaya gitu loh, maksudnya pura-pura kaya itu kadang-kadang mereka belum tentu kaya sesungguhnya, utangnya banyak, hanya gaya hidupnya yang macam-macam. Karena ini adalah orang pura-pura kaya. Dan gaya hidupnya pun gaya hidupnya orang yang pura-pura kaya. Sehingga yang diomongkan ini, sehingga ikut-ikutan yang ikut bergabung dengan orang tersebut. Akhirnya apa? Harus membelikan sesuatu. Ada yang bercerita kemarin aku telah membelikan laptop anakku dari Singapura. Kemarin aku pergi ke Australia beli ini. Kemarin gitu. Cerita macam-macam begini. Akhirnya yang lain pun ikut-ikutan. Itu satu sisi ini sisi moral ya. Sisi batin yang tidak baik, ngajari kesombongan. Sisi yang lain adalah anak kadang belum butuh kepada yang demikian itu. Sekarang kita melihat anak umur 7 tahun sudah dipegangi yang namanya iPad, kesana kemari dan sebagainya, buka internet dan sebagainya. Subhanallah. Kadang udah bisa ngunduh permainan sendiri. Semuanya. Na'udzubillah. Bahkan ada suatu ketika ada salah satu sahabat yang dia adalah seorang ustadz yang menangis, dia menyesali keadaan anak pada zaman sekarang yang karena anaknya pun adalah dididik dengan ketat, sementara anaknya pun diajari Al-Quran di rumahnya, bahkan sudah menghafal berapa juz Al-Quran. Tiba-tiba suatu hari di bulan Ramadan ditemukan dia keluar dari rumahnya, tetangga agak jauh begitu, dengan muka 5 anak yang keluar dari rumah tersebut dengan muka yang unik begitu ya. Biasanya anak kecil kan susah untuk menyembunyikan sesuatu yang terjadi. Akhirnya dilacak, ternyata dia telah berbuka bareng-bareng di situ, padahal sudah waktunya belajar puasa kan, karena umur kelas 4 SD, 5 SD. Ternyata tidak sampai di situ, salah satu anaknya yang punya HP bisa mengunduh film yang tidak baik. Sehingga nonton sampai ustaz tersebut nangis, "Ini saya loh ya. Saya itu ustaz. Di rumah anak saya tidak kurang-kurang pendidikan. Dan di rumah saya tidak saya beri HP." Akan tapi lihat, gara-gara punya kawan punya HP. Lah kira-kira kalau anak saya setelah itu punya HP sendiri, kira-kira nyari ide seperti itu atau tidak? Pasti nyari permainan-permainan yang kotor atau tontonan yang kotor. Ini bahayanya wahai para orang tua. Jangan semuanya diberikan kepada anak. Kalau tidak ada keperluan. Belum lagi, mohon maaf, secara kesehatan fisik. Karena di dalam layar komputer, laptop dan HP itu sendiri ada sinar yang itu membahayakan mata mereka. Sementara anak kalau sudah semua kalau memandang sesuatu yang menarik,
itu tidak pernah sadar bahasanya itu membahayakan. Sehingga tiba-tiba matanya sudah sakit. Ini masih banyak faktor apa yang harus dipikirkan. Dan kadang bukan hanya urusan masalah kesehatan juga Bu ya, dan biasanya akhirnya melatih secara psikologi, maksudnya kejiwaan anak. Biasanya kan masa-masa anak umur segitu kan dia mulai bergaul, belajar untuk bergaul, akhirnya banyak mudaratnya. Jadi individual. Banyak mudaratnya, sehingga sama orang tuanya pun kadang tidak pernah menyapa, hanya asik dengan itu semuanya. Dan ini menemukan, wahai para orang tua, jauh Anda sadar. Yang kami tujukan dengan orang tua yang saat ini diuji oleh Allah dengan anak yang semacam ini. Kalau orang tua yang di kampung yang tidak pernah kenal ini mungkin aman. Sekarang, wahai para orang, sadar tak? Anakmu sudah jarang komunikasi denganmu. Ini sudah kerugian. Jadi setiap hari pun lihat sama orang tuanya pun masih megang. Dak-dak mana penghormatan kepada orang tua? Mana pendidikan kepada orang tua? Kepada anak, untuk orang tua. Ini permasalahan kesalahan. Kita harus rubah saat ini. Waktunya. Anak kita adalah harapan kita, kemuliaan kita di masa depan nanti. Nangis sesaat nggak apa-apa, tapi demi kesenangan mereka di masa yang akan datang. Makanya kenapa di pondok pesantren kita tidak boleh anak megang HP dan sebagainya? Demi kebaikan mereka, karena tidak ada perlunya itu semuanya. Apa sih informasi yang harus didapat? Nah, nanti baru pada waktunya jika anak harus mencari informasi berkenaan dengan tugas-tugas sekolah dan sebagainya. Ini hanya sekedar saja seorang tua bisa membantu menemaninya, tapi jangan sampai anak diberi kebebasan. Kamarnya sendiri, lihat HP-nya sendiri, apa yang terjadi di sana? Sampai ini pengakuan dari seorang anak. Seorang anak, pengakuan seorang anak yang dia itu ingin tobat. Ya, rupanya dia sudah sekolah masuk kelas 2 SMA. Rupanya dia diberi bapaknya dengan nyajemi, ini berapa? Ini kami kebayang berapa tahun yang lalu. Yang dunia internet belum ada. Dia masih kelas 2 SMP, dia sudah biasa setiap hari melihat tontonan itu. Dan dia setiap saat, Masya Allah, dan tontonan semacam itu dan sampai jiwanya itu rusak. Jadi pikirannya sudah enggak. Akhirnya dia kebetulan, ya itulah Allah yang berikan bimbingan. Jadi 4 tahun yang lalu, artinya 4 tahun yang lalu kan internet tidak sedahsyat saat hari ini. Itu sudah rusak. Bagaimana saat ini, hari ini? Maka para orang tua harus jangankan keurusan yang demikian ini. Televisi pun seharusnya bukan sesuatu yang baik jika semua kamar harus ada televisinya. Ya kan? Akan tapi televisi adalah untuk menimba ilmu bareng-bareng yang bermanfaat. Bukan hanya untuk ngurusi sinetronnya dan seterusnya. Itu adalah media informasi, gunakan untuk sesuatu yang bermanfaat untuk anak-anak kita. Kadang semuanya kamar dikasih televisi dan sebagainya, terus dilengkapi dengan parabolanya. Dia tidak sadar bahwasanya itu seperti memberikan motor kepada anak kecil dia untuk kebut-kebutan motor dia. Subhanallah. Kalau kebutuhan motor tabrakan, itu kan fisik saja, urusan fisik. Tapi urusan akalnya yang dirusak oleh anak, oleh alat-alat. Karena tidak semua tontonan pantas untuk dilihat oleh anak. Pantas, dan kadang-kadang tidak mengajari yang baik. Kadang-kadang mewarnai pemikirannya dengan satu warna yang betul-betul berbeda dari pendidikan orang tuanya. Sehingga anak kecil sudah ngerti, na'udzubillah, dunia saya, dunia ini. Anak kecil umur 4 SD, 5 SD, 3 SD dan seterusnya. Nah, ini apakah tidak pernah dipikirkan oleh para orang tua, yang khususnya orang tua yang diberi Allah rezeki, sementara musibahnya lagi apa, bapak ibunya sibuk. Alasan menyenangkan sang anak itu bukan menyenangkan Anda menjerumuskan anak Anda sendiri. Takutlah kepada Allah Subhanahu. Cinta yang diungkapkan dengan cara yang salah, ya, Pak. Dan itu bukan cinta yang sesungguhnya. Bukan cinta yang sesungguhnya. Itu Allah menjerumuskan. Biarkan anak menangis, biarkan anak menangis, tidak, anak. Kau tidak boleh urusan dengan HP. Sebab alasannya untuk komunikasi. Ini loh, orang tua sering tertipu, dibohongi. Biar nanti komunikasi enak. Nanti kalau telepon, ternyata di telepon orang tuanya sehari hanya sekali saja, SMS sekali. Selebihnya kemana di SMS? Telepon siapa? Dan apa yang ada di dalamnya ini? Sekarang kan Masya Allah ya, dulu tuh yang namanya, kalau zaman dulu itu orang bisa nonton video. Itu waduh, di rumahnya satu orang. Dan itu pun filmnya pun tidak. Televisi pun bagaimana dahulu, zaman dahulu adanya TVRI. Dan tontonan pun sangat-sangat sederhana. Tapi di era global ini, di era informasi ini, subhanallah ya, betul-betul ya nih, informasi-informasi akan cepat nyampe kepada anak-anak kita, baik itu negatif atau positif. Nah sekarang ini pertarungan dunia iblis dan dunia malaikat itu mengirim informasi itu selalu berlomba-lomba. Hanya selalu dunia iblis itu karena menghalalkan semua cara, dunia kebaikan itu selalu tertinggal. Sehingga kalau kita melihat alasannya, mungkin alasannya adalah untuk dunia kebaikan, boleh. Dan kita memasuki dunia internet, dunia media-media yang selama ini kita tekuni, itu hanya untuk melengkapi
kehidupan dunia ini, karena mungkin ada di situ ada komunitasnya, biar masuk. Bahkan kalau seandainya ini ditutup kembali dan semuanya bisa ditutup, lebih baik semacam itu. Iya, Bu ya. Karena kerusakan itu mudah tersebar dengan media-media semacam ini. Akan tapi Bu ya, terkadang menjadi suatu dilema bagi para orang tua di saat ya mereka mungkin memberikan batasan kepada anak dengan tidak memberikan fasilitas-fasilitas seperti itu. Akan tapi kadang di dalam pergaulan ya seperti tadi Bu ya katakan, anak seorang ustadz yang di rumahnya dididik dengan lebih dengan keketatan gitu Bu ya. Akan tapi ternyata bisa jebol di saat di dalam pergaulannya gitu kan, menemukan teman yang mungkin kenal HP dan sebagainya, akhirnya menonton dengan cara sembunyi-sembunyi begitu Bu ya. Nah kadang ada orang tua, sebagai orang tua berpikir, ini kalau seandainya saya tidak memberikan, tapi ternyata di dalam sekolah, di sekolah dia tempat dia sekolah gitu Bu ya, ternyata di situ anak-anaknya juga sama-sama dengan mempunyai fasilitas-fasilitas tersebut, akhirnya malah dikhawatirkan tanpa kontrol gitu ya saat di belakang orang tua atau apa gitu ya. Sehingga mungkin untuk solusi seperti ini bagaimana Bu? Apakah mungkin diberikan tapi dengan kontrol yang ketat, ataukah mungkin benar-benar tetap dilarang tapi khawatirnya nanti jebol di luar gitu loh Bu ya. Sehingga terkadang pernah Umi ada percakapan dengan orang tua, makanya terkadang memberikan fasilitas seperti televisi ini bukan karena apa gitu. Khawatir kalau di saat televisi ditutup di rumah, dia lari ke tetangga, ternyata malah nonton di situ dan nanti malah tidak ada kontrol untuk tontonan yang akan dia lihat begitu ya. Baik. Nah, ini adalah lanjutan dari yang disampaikan tadi, bahwa di sisi lain kita juga tidak ingin punya anak ketinggalan. Iya, Bu. Akan tapi maknanya, jadi agar anak tidak ketinggalan ini kita harus paham. Jadi berikan anak kalau memang dia butuh kepada yang demikian itu, sesuai dengan dalam kontrol Bu. Ya, otomatis. Kita tidak melarang 100%, akan tapi kapan ini harus diberikan kepada anak-anak kita? Tentunya ya tahu rujak itu enak, saya suka rujak. Akan tapi anak saya masih bayi, tidak harus saya suapin rujak dong, kan begitu ya. Kalau saya maksakan nyuapin rujak, ya ini nggak benar saya itu. Artinya apa? Ada kemampuan di dalam mereka itu menerima itu. Kalau akalnya belum mampu, ya jangan. Bukan saja akal, mental, kesiapan mentalnya sudah belum. Artinya pendidikan akhlak itu penting. Nah, ini bisa menjadi neraka loh nak ya. Ini HP ini nak ya. Ini laptop bisa menjadi neraka kalau tidak benar. Jadi beri wawasan terlebih dahulu. Jadi diberi kekebalan di dalam dirinya, ilmu akhlak. Seperti itu tadi, nunggu fisiknya kuat baru dikasih rujak nanti ya. Sambal yang banyak begitu ya. Dia kan anak kecil dikasih sambal itu. Mentang-mentang bapaknya senang sambal, ibunya senang sambal, langsung anaknya harus pakai sambal. Tidak begitu, nunggu masanya. Kapan dia harus makan sambal atau makan rujak. Sama urusan dunia elektronik juga demikian. Jadi kita siapkan belum mentalnya dia. Artinya kita bisa mengetes kalau anak ada terbaca dari wajahnya orang yang rasa takut kepada Allahnya ada. Kemudian dia memang dia butuh dan sebagainya boleh. Nah ini HP nak ya. Tetapi banyak aturan di antaranya Pak. Tidak boleh HP disimpan di tempat tersembunyi. Biarkan Abah melihat sewaktu-waktu. Nah ya, karena Abah sayang kepadamu. Ini laptop setiap saat boleh kau pakai. Akan tapi setiap saat Abah juga boleh melihatnya nak. Karena ini hanya untuk belajar saja nak. Kalau dibiasakan dengan komunikasi yang baik, tidak ada yang disembunyikan itu semuanya. Dan itu pun lihat, sampai cara melihat laptopnya pun harus. Kita melarang jangan melihat HP di waktu yang gelap, akan merusak mata. Laptop pun demikian harus terang. Posisi duduknya seperti apa. Jadi harus benar-benar diperhatikan. Sampai kadang orang kalau nonton TV, anak kecil nonton TV, subhanallah, orang tua tidak memperhatikan. Antara layar dengan mata itu kayak dekat sekali, kayak mau masuk ke layar televisi. Ini betul, itu merusak matanya. Lihat, para dokter mata pun melarang yang demikian. Jadi harus ada jarak Pak, cara baca. Apalagi membaca kertas saja harus ada jaraknya. Apalagi baca yang namanya HP. Sementara kalau HP kecil kan harus dekat matanya. Dan tidak ada sinar radiasi dalam bahasa. Itu kan, itu juga membahayakan yang tanpa disadari. Sehingga orang zaman sekarang cepat rusak lahir batinnya. Ya, Bu ya. Kalau tidak. Dan mungkin tentang masalah ini Bu ya, Umi pernah membaca satu tulisan begitu Bu ya, yang sebenarnya subhanallah ya Bu ya. Ini ternyata dipikirkan oleh orang di luar Islam. Jadi ada dikisahkan ini orang tua yang dia bukan muslim Bu ya, non muslim. Dia ingin memberikan kepada dia membelikan anaknya itu HP yang paling canggih Bu ya. Mungkin yang ya di situ bukan hanya sekedar HP, pokoknya ya paling bagus ya, paling mahal. Itu akan tetapi ternyata dengan membelikan itu tuh dia mempunyai banyak persyaratan untuk anaknya.
Jadi tidak asal membelikan lalu diberikan, tidak Bu ya. Ternyata di situ dibuat perjanjian tertulis antara ibu dengan anak tersebut ya, aturan-aturan bahwa tidak selalu harus dipakai, bahwa jangan sampai anak tuh mempunyai kebutuhan yang terlalu pokok sampai kalau nggak bawa HP kayak harus kayak serba salah gitu tuh ya. Sampai terus jangan sampai komunikasi putus antara orang tua dan anak. Jadi benar-benar kita lihat itu ada beberapa poin itu ternyata sangat luar biasa. Sampai di akhir perjanjian itu ibunya mengatakan, anakku kamu pasti akan melanggar dari perjanjian di atas ini. Dan ibu akan menghukummu, akan tetapi nanti kita akan membahasnya bersama sehingga nanti kamu benar-benar bisa mematuhi aturan-aturan di atas. Kita subhanallah, ini orang yang tidak kenal, bukan seorang muslim gitu, akan tapi ternyata berapa banyak terkadang kita orang muslim ini malah tertinggal salah gitu di dalam tidak sampai terfikirkan seperti itu gitu Bu ya. Nah ini kan luar biasa sekali sebenarnya Bu ya. Baik. Kalau Anda bisa dibaca, dia pernah melihat sepintas tentang itu. Bagus. Misalnya orang di luar Islam pun juga tahu bahasanya bisa. Jadi sebelum diberikan itu sudah ada perjanjian rambu-rambunya itu. Iya. Bahasanya nak kalau pakai ini kamu begini, nak ini begini. Yusanda. Memang harus seperti itu. Cuma menjadi masalah kita tuh latah begitu saja. Tidak pernah memikirkan ini bahaya atau tidak. Sama kalau ngasih anak sepeda motor, pertama di samping anak sudah lihai naik sepeda motor, umurnya, kemudian harus pakai helm dan sebagainya, harus kasih rambu-rambu, kecepatannya jangan ini, kalau kamu melanggar itu harus ada. Dan memang begitulah sebaiknya orang tua itu. Jadi jangan hanya memberi saja kepada anak tanpa ada kontrol, tanpa ada bimbingan. Bimbingan dalam segala hal lah ya, bimbingan dalam segala hal. Jadi yang namanya dunia elektronik ini merusak lahir batin kalau tidak benar caranya. Merusak lahir batin. Ya lahirnya itu motor rusak, kemudian hubungan dengan saudara juga nggak baik dan orang, masya Allah, alasannya itu bahasa untuk komunikasi. Tetapi belum tentu mereka komunikasi dengan hayalan yang ada di dalamnya, atau dengan berita-berita yang tidak ada sekarang, atau mungkin dengan kemaksiatan yang ada di dalamnya. Sementara dengan orang tuanya pun hanya mungkin telepon sekali, ada 2 kali. Tugas dari gurunya pun bisa dicari dalam waktu 5 menit. Tapi selebihnya kemana dia? Melang-lang kemana aja itu. Kan begitu ya. Nah, termasuk beberapa waktu yang lalu ada beberapa orang anaknya kecanduan yang namanya game itu kan. Subhanallah, berapa? Game itu sendiri tidak bisa dipermainkan. Kita tidak bisa main game kecuali mata kita dekat kepada layar. Kalau sudah kalau kecanduan game biasanya paling cepat kena matanya. Sebelum waktunya habis, ngajinya hilang. Matanya rusak dan sebagainya. Jadi wahai para orang tua, sadarlah, anakmu adalah amanat dan anakmu adalah nikmat kalian. Kita harus bersyukur. Jadi memang harus ya kita ini memperhatikan urusan anak-anak kita. Umumnya tentang orang kafir yang punya rambu-rambu, barangkali kalau ada datanya bisa dibaca seperti apa contohnya, biar orang tua ini satu gambaran saja. Ini termasuk ya Bu ya, perjanjian antara ibu dengan anak ketika ini kalau tidak salah ibunya memberikan iPhone 5 gitu Bu ya. Itu termasuk yang paling canggih saat itu. Dia sampai ada perjanjian yang pertama ini dikatakan ini adalah milik ibu yang membelinya, ibu yang membayarnya, ibu meminjamkan untukmu. Nah, ini kan makna. Jadi biar ada kesadaran bahwasanya ini, mohon maaf, kita tidak mencarai omongannya orang kafir, tapi al-hikmah dhalatul mu'min. Kebenaran itu miliknya orang mukmin di mana berada. Kita harus insya lihat. Kalau di saat memberikan jangan langsung ini milikmu nak. Ini ada suatu pendidikan. Akhirnya kalau tiba-tiba waktu diambil karena pelanggaran nyaman, ini milikku kok nak, ini bukan milikmu, ini nak, miliknya ibu. Subhanallah. Ini adalah satu jangan sebebas-bebasnya nanti disembunyikan sampai dipegang orang tuanya nggak boleh. Ini kan kurang ajar. Yang kedua, ibu harus selalu mengetahui passwordnya. Ya kan, tidak boleh ada yang tersembunyi. Ya. Dan jika teleponnya berdering, jawablah. Itu adalah sebuah telepon, katakan halo, tunjukkan perilaku yang baik, jangan pernah abaikan panggilan telepon jika di layarnya tertulis ibu atau ayah. Kadang-kadang karena apa? Ini disebut kontrol. Kadang-kadang mungkin di tempat yang tidak baik, bapak ini saya ditanya di mana semua. Subhanallah. Artinya anak pun akan mengontrol dirinya sendiri, bahkan saya tidak akan pergi ke tempat yang tidak baik. Justru itulah yang bermanfaat. Nanti apa? HP yang kita titipkan di anak untuk kontrol. Kita untuk kontrol di mana dia berada. Kalau sudah tidak diangkat itu bermasalah. Di mana? Ini subhanallah. Ini orang kafir cerdas ya. Baik, kenapa orang beriman tidak? Kan gitu. Makanya yang keempat, berikan teleponnya kepada orang tuamu tepat jam 7.30 malam setiap malam sekolah dan
setiap akhir minggu pada jam 9 malam. Telepon tersebut akan dimatikan untuk 1 malam dan akan dihidupkan kembali esok hari jam 7.30 pagi. Jadi, lihat. Jika kamu tidak mau menelpon ke telepon rumah temanmu karena takut jika orang tuanya yang mengangkat terlebih dahulu, maka jangan menelpon atau SMS sama sekali. Baik, lihat. Pelan-pelan. Jadi, lihat, malam harinya disimpan oleh orang tuanya dan dimatikan itu HP. Jadi jangan setiap saat dengan HP itu habis waktu, gimana bisa pinter. Anak kita sampai jam 11 malam HP-an, belum lagi ya kotor-kotor. Na'udzubillah. Kemudian hari libur ada batasan-batasan. Membiasakan untuk ada aturan itu. Terus lalu tadi masalah menelpon pelan-pelan bacaan coba. Jadi tadi jika mau menelpon ke rumah temanmu karena takut jika orang tuanya mengangkat terlebih dahulu, maka jangan menelpon atau SMS sama sekali. Dengarkan suara hatimu dan hormatilah keluarga orang lain seperti kamu ingin keluarga kita dihormati. Baik. Jadi kalau dengan orang pun, mau telepon ke orang pun harus ada batasan, ada kapan waktunya, ada tata keramanya. Ini terus yang kelima, kamu tidak akan membawa ini ke sekolah. Ngobrollah secara langsung dengan orang-orang yang biasa kamu ajak chatting atau SMS. Ini adalah bekal atau skill untuk hidupmu kelak. Untuk sekolah, ini masih satu ini untuk sekolah setengah hari atau field trip sesudah sekolah akan kami pertimbangkan untuk dibawa atau tidaknya itu. Baik. Di sekolah tidak perlu bawa. Kenapa? Di sekolah kadang-kadang gurunya ngajar, dianya pakai HP dan seterusnya. Nah, ini ada aturan. Jadi memang untuk kebutuhan nanti akhirnya apa? Terus yang keenam, jika HP ini jatuh gitu ya ke dalam toilet, terhempas ke tanah atau menghilang gitu ya, kamu bertanggung jawab untuk penggantian atau biaya perbaikan. Kamu bisa memotong rumput, menjaga bayi, atau menggunakan uang tabungan hadiah untuk mengganti itu ya. Biar peduli dengan barang, biar tidak tanggung jawab karena itu bela ibunya. Terus? Jangan gunakan teknologi ini untuk berbohong, membodohi atau menipu umat manusia lainnya. Jangan biarkan dirimu terlibat dalam pembicaraan yang akan menyakiti orang lain. Jadilah teman yang baik terlebih dahulu atau menjauhlah dari kemungkinan perseteruan. Baik. Jadi digunakan untuk yang baik, kadang-kadang buka Facebook saja untuk acaci maki, ikut-ikutan komentar yang enggak, atau melakukan sesuatu yang tidak berguna. Lihat. Terus yang ke-8, jangan mengirimkan SMS, email atau mengatakan apapun yang tidak mau kamu ucapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi artinya memang orang harus diajari jujur. Ini adalah orang-orang kafir menyusunnya jujur. Jadi jangan sampai kita itu membuat ungkapan-ungkapan palsu, ungkapannya menipu atau menjerumuskan dan seterusnya. Yang kita sendiri mengungkapkan tidak berani dengan lidah kita. Terus yang ke-9, jangan mengirimkan SMS, email atau mengatakan apapun ke seseorang yang tidak mau kamu katakan dengan lantang ketika orang tua mereka sedang berada di ruangan itu. Sensorlah dirimu sendiri. Artinya begini, kalau kita ingin memberikan informasi kepada sahabat kita, harus informasi yang positif. Artinya kalau seandainya orang tuanya tahu tidak bakal marah. Ini jangan, makanya tidak akan merusak, menggoda. Ayo komunikasi ini nggak akan berani ngomong. Artinya yang berani kita kirim SMS berani disampaikan ke orang tuanya, begitu. Jadi ini terbuka, tidak boleh. Ayo pergi ke sini. Tanya siapa nih ngajak-ngajak begini? Nggak bakal. Dia akan mengirim SMS yang semacam itu. Terus yang lain? Jadi termasuk yang penting, poin 10, tidak boleh ada pornografi. Carilah informasi di internet yang hanya akan kamu bagikan ke ibu secara langsung. Jika kamu memiliki pertanyaan tentang apapun, tanyalah seseorang, lebih baik lagi tanya ke ibu atau ayahmu. Baik, artinya semua yang dilihat itu pun juga boleh dilihat oleh ibu, kan begitu? Semua yang akan diinformasikan ke orang lain pun pantas kamu kirim. Jadi ibaratnya begini, kalau saya berani mengirim sebuah gambar kepada sahabat saya, tentunya saya harus berani mengirim gambar kepada ibu saya. Itu adalah salah satu misalnya contoh saja pendidikan. Orang kafir punya rambu-rambu. Ini orang Islam semuanya dikasih. Ini bagaimana kita ini? Sama sekali, Bu ya. Subhanallah. Yang ke-11, matikan, diamkan, sembunyikan dari halayak ramai, terutama di restoran, di dalam bioskop, atau ketika berbicara dengan umat manusia lain. Kamu bukanlah orang kejam. Jangan biarkan iPhone merubah itu. Karena sekarang HP itu kadang menjadikan orang tidak bisa komunikasi. Kita pernah melihat kok, jangankan dengan anak. Banyak anak itu dengan ibunya itu tidak pernah khidmah, ibunya bawa, ibunya sibuk, ibunya ngapain. Kadang-kadang dia punya adik, ibunya sibuk dengan adiknya, dia sibuk dengan HP. Bahkan kadang suami istri kita lihat di bandara pernah sama. Di bandara ada suami istri 2 jam, itu tidak pernah ngobrol. Rupanya istrinya dengan HP, suaminya dengan HP. Ini kan kedunguan sudah. Ngadepnya miring-miring sudah ada. Subhanallah. Jadi keunikan di zaman ini gara-gara alat elektronik yang tidak digunakan secara semestinya dengan baik.
Terus yang ke-12, jangan kirimkan atau menerima gambar atau foto dari bagian pribadi anggota tubuhmu atau orang lain. Jangan tertawa. Suatu saat, jangan apa? Maksudnya jangan tertawa dengan kalimat ini Bu ya, dengan perjanjian yang nomor 12 ini. Maksudnya masalah mengirim foto pribadi itu ya. Suatu saat kamu akan tergoda untuk melakukannya secerdas apapun dirimu. Ini sangat berisiko dan dapat menghancurkan masa muda atau kuliah atau masa dewasamu. Karena mungkin banyak sekarang kasus-kasus video-video porno itu dan sebagainya. Betul, jangan menjaga, jangan sampai menyebarkan foto dirinya lah, atau dipamerkan sehingga menjadikan orang tergoda, lalu mengejarnya hingga sampai dia terjerumus. Subhanallah, ini orang-orang. Ini makanya ini akan selalu jadi ide yang buruk. Dunia maya itu luas dan lebih kuat daripada dirimu. Sulit sekali menghilangkan jejak dalam skala sebesar ini, termasuk reputasi yang buruk. Baik, subhanallah. Jadi dunia maya sangat luas. Artinya apa? Kalau sudah terlanjur kita menyebar foto misalnya, akan dikejar orang dan sebagainya, akan membahayakan diri kita sendiri. Jangan sampai terjadi penyesalan ini ya. Terus jangan mengambil jutaan foto dan video, tidak perlu mendokumentasikan segalanya. Alamilah hidupmu sendiri, kenangan itu akan tersimpan dalam ingatanmu untuk selamanya. Ya. Nah, sekarang itu dikit-dikit foto, dikit-dikit foto. Sampai ada 1000 foto, bingung nih nyimpen. Anyway, terus sesekali tinggalkan iPhone ini di rumah dan coba untuk merasa nyaman dan aman dengan keputusan itu. iPhone ini bukanlah benda hidup atau perpanjangan dirimu. Belajarlah untuk hidup tanpanya, jadilah lebih besar dan lebih kuat ya. Jangan sampai ada rasa takut kehilangan teramat sangat pada dirinya itu Bu ya. Memang sebaiknya semacam itu. Makanya kita kadang-kadang subhanallah, kita lagi ngobrol baik-baik sama seseorang, tahu ada telepon masuk, kita harus terima telepon. Kita lagi ngomong sama orang. Makanya kita akan biasakan bahasanya, telepon tak disimpan di tas saja sudah. Tinggal kita tanya telepon, kita buka telepon. Kalau ada orang telepon, sudah ada nomor masuk, tinggal nanti kita cari waktu yang tepat, kita telepon. Jangan setiap kali lagi ngobrol. Bahkan ada suatu ketika ada seorang santri ngobrol sama gurunya. Assalamualaikum. Innalillah. Ini bagaimana? Di depan ibunya pun tidak mustahil yang demikian terjadi. Mestinya kalau di depan ibunya, ini ibu saya ngomong dengan ibu. Telepon kayak apapun dari manapun tidak mungkin saya angkat. Sekarang tuh udah di depan ibunya, depan bapaknya, Masya Allah. Lagi ngobrol pun diputus dengan itu telepon. Dan ke-15 ini mungkin memang karena memang bukan muslim ya. Download lagu yang baru atau yang klasik atau yang berbeda dari yang didengarkan oleh jutaan orang lain. Maknanya kalau orang Islam dirubah. Kalau ngedownload yang bermanfaat tentang dakwah, tentang Al-Quran, tentang inilah. Jadi ini sampaikan bahasanya yang berbeda dari yang didengarkan oleh jutaan orang lain yang mendengarkan hal yang sama. Jadi suruh mencari sesuatu, jangan ikut-ikutan. Itu seprinsip. Artinya bermanfaat. Orang selama ini dengar ini, saya harus dengar yang bermanfaat. Baik. Terus sesekali mainkan permainan dengan kata-kata atau puzzle, teka-teki atau permainan yang melatih otak itu. Betul. Terus jaga matamu tetap menghadap ke depan. Lihat dunia di sekelilingmu, pandangilah jendela, dengarkan kicauan burung, jalan-jalan, berbicara dengan orang asing dan berkelilinglah tanpa googling. Baik, itu menjalani hidup normal ya. Jadi jadi dia bisa merasakan kenyamanan sekitarnya. Jangan sampai hidupnya dengan HP saja. Sampai ini betul membahayakan. Jangankan kok kalau orang sudah tertibu dengan ini semuanya, tadi kita contohkan, suara istri sudah tidak merdu lagi itu. Suara burung tidak merdu lagi sudah, karena sudah dengan api dan unik loh, kemana-mana begini. Padahal alangkah indahnya di saat pagi melihat kicau burung, pagi hari melihat matahari terbit, gemercik air dan seterusnya. Tapi kalau sudah kenal dunia ini tanpa kontrol, sudah lupa setiap semuanya. Saat kayak itu terus ya. Bangun tidur ini dimulai dari HP, semuanya dari HP. Baik, yang terakhir 18, kamu pasti akan melakukan kesalahan. Ibu akan mengambil teleponmu. Kita akan duduk dan membicarakannya. Kita akan memulai dari awal lagi. Ibu dan kamu, kita selalu belajar. Ibu adalah bagian dari timmu. Kita melakukan ini bersama-sama. Dan pada akhir daftar kontrak, sang ibu menulis, kebanyakan pelajaran di sini tidak hanya berlaku untuk iPhone, namun untuk kehidupan. Sengaja diambilkan dari contoh yang orang kafir. Itu kenapa? Biar sadar, orang kafir saja berpikir kayak begitu. Bagaimana kita orang Islam? Kalau kita ambil contoh daripada khalifah atau ulama, mungkin akan mengatakan enggak ulama. Zaman dulu tidak ada. Tapi ini akhir zaman ditulis oleh seorang kafir yang dia cerdas berpikir tentang keselamatan anaknya. Nah, kita sebagai seorang muslim, ingat, al-hikmah dhalatul mu'min, kayak begitu kalimat-kalimat benar. Bahkan ada bahaya suatu ketika kita melihat film porno yang ditulis oleh orang kafir. Pernah Mbak ya? Bahaya melihat gambar porno ditulis oleh orang kafir. Termasuk mengurangi ini. Mereka
Ya, ya. Mereka sendiri sadar yang demikian itu. Sesaat memang hati iblisnya keluar merusak orang lain. Tapi yang sadar, ya, yang fitrahnya itu keluar. Ya kayak demikian ini, kayak semacam ini. Ya, ya. Jadi orang kafir saja bisa berpikir panjang tentang anaknya berkenaan dengan dunia ini. Ya. Bagaimana kita seorang Muslim tidak pernah peduli urusan anaknya? Na'udzubillah. Baik, ini saja mungkin ya. Iya, ya, subhanallah. Baik, Buya, terima kasih Buya atas penjelasannya. Dan sahabat ya, tadi subhanallah luar biasa, ternyata tidak cukup hanya bekal cinta untuk di dalam mendidik anak-anak kita. Artinya cinta sangat diperlukan di dalam kita mendidik anak-anak kita, akan tetapi butuh ilmu sehingga nanti cinta kita itu ada rambu-rambunya. Apakah cinta kita ini adalah cinta yang sesungguhnya, cinta yang sesuai syariat atau tidak, di saat kita memberikan atau menunjukkan cinta tersebut kepada putra-putri kita ya sahabat ya. Dan subhanallah seperti tadi Buya sampaikan, berikan sesuai tahapannya, sesuai dengan waktunya. Seperti dalam aturan kalau seorang ibu yang punya bayi, itu ada aturan 0 sampai 6 bulan. Apa dulu yang harus disuap, diberikan kepada anaknya. Setelah itu dari 6 bulan sampai 12 bulan apa. Ada tahapan-tahapan supaya anak itu bisa mencerna dengan baik. Begitu juga di dalam urusan seperti ini sahabat ya. Ada tahapan-tahapan, jangan berikan sebelum waktunya karena itu akan merusak mereka. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersolat terlebih dahulu. Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim barik alaihi wa ala alihi washabihi. Baik, dengan siapa di mana? Dengan Ibu Aan, Umi. Baik, dengan Ibu Aan. Ya, silakan langsung bertanya kepada Bu Yai. Maaf Bu ya, di luar tema ya. Ini Bu Aan tuh masih kurang kayaknya kepikiran terusnya. Ini masalah salat ya, Bu ya. Salat itu kan kalau salat malam kan ada yang dikerjakan sebelum tidur dan sesudah tidur. Bukan karena capek ya, jadi kadang-kadang tuh dikerjakan semuanya itu di malam hari gitu. Bagaimana hukumnya? Dan sebelumnya tidur itu yang dikerjakan sholat yang sebelum tidur itu apa aja dan waktunya jam berapa? Itu aja Umi. Dan ini mau tanya Umi, pengajian yang minggu kedua sama minggu keempat udah mulai belum? Ya, untuk ibu-ibu ya Bu ya. Iya. Udah gitu aja ya. Terima kasih Bu ya, mudah-mudahan diberikan panjang umur. Amin, dan amin, diberi amin, keberkahan. amin. Udah gitu aja. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Aan yang sudah bergabung. Kami buka kesempatan yang ingin bertanya di via telepon. Anda bisa bertanya di 0231 336 7538. Kita angkat telepon kedua sudah bergabung. Halo, assalamualaikum. Ya, putus. Anda bisa mencoba kembali di 0231 336 7538. Baik, kita angkat telepon kedua sudah bergabung. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo. Ya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, dengan siapa di mana? Hamba Allah. Baik, baik, silahkan kita bersolat terlebih dahulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina wa ala alihi washabbihi. Baik, silakan langsung bertanya kepada Bu ya. Assalamualaikum Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Bu ya, di luar tema. Berkenaan mengenai tema tadi malam di stasiun televisi tentang adakah hari baik. Ini Bu ya, bagaimana jika kita dalam suatu perjalanan menemui seseorang mendadak menghampiri kita dan berucap seperti mengisyaratkan hati-hati. Jadi apakah boleh kita menerima isyarat itu? Tapi di satu sisi kita ada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Bu ya, Umi? Terima kasih sebelumnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada hamba Allah di Perumnas ya yang sudah bertanya. Baik, kita cukupkan di 2 penelpon terlebih dahulu Bu ya untuk berbagi dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk melalui via SMS dan yang lainnya. Baik, silakan Bu ya jawab pertanyaan Ibu Aan tentang masalah sholat malam tadi Bu ya, antara yang sebelum dan sesudah tidur Bu ya. Baik, memang sebaik-baik sholat malam, sebaik-baik sholat adalah di malam hari. Ya, Bu ya. Dan sebaik-baik sholat di malam hari adalah sepertiga akhir. Jadi semakin 12 ke atas dan 2 ke atas lebih bagus daripada awal malam. Kemudian selagi sudah tahu bahwasanya paling baiknya adalah di sepertiga akhir malam, maka itulah waktu yang paling utama. Cuman kadang orang kan tidak bisa mungkin melakukannya di awal waktu setelah Isya. Lakukan setelah Isya. Intinya itu sholat malam. Dan mungkin kita menjatah sajalah semalam kita sholat berapa. Misalnya berapa rakaat. Lakukan
Kalau bisa awal waktu, ya akhir waktu, pertengahan waktu. Tidak ada masalah mutakdim, mutakhir itu nggak penting, nggak masalah, hanya masalah keutamaan. Ya penting masalah keutamaan, tetapi kalau kita tidak bisa di awal waktu, kita kumpulin di akhir waktu juga nggak apa-apa. Atau mungkin takut nanti tidak bisa bangun, lakukan di awal waktu. Namanya sholat sunnah, Ibu. Jadi sholat sunnah apa yang dilakukan? Paling tidak minimal itu adalah kita melakukan sholat sunnah witir, itu yang paling inti, yang dikukuhkan. Witir ya. Kemudian sebelum witir kita sholat hajat atau sholat tahajud kalau sudah tertidur, dan istikharah. Itu yang lainnya adalah sholat sunat mutlak, tambahan-tambahan. Untuk itu bisa sholat tasbih. Itu saja. Jadi sholat sunat mutlak, hajat, tahajud, istikharah. Itu baru witir Bu ya, nanti terakhir. Baik Bu ya. Baik, tadi Bu Aan itu jawaban dari Bu ya. Semoga puasanya jawaban dari Bu. Tapi lebih diutamakan sholat ba'diyahnya. Sholat ba'diyah, kalau isyanya, ba'diyah maghribnya itu yang paling utama. Jangan sampai orang sibuk dengan sholat sunnah, tapi ba'diyahnya ditinggalkan. Iya Bu ya. Baik. Selanjutnya Bu ya, ini pertanyaan tadi dari hamba Allah di Perumnas tentang masalah hari baik gitu Bu ya. Kalau saatnya sedang melakukan perjalanan, terus mampir, terus ada yang mengatakan memberi isyarat, ya hati-hati atau itu Bu ya. Nah itu nasihat saja, memang kan harus hati-hati. Kalau tidak hati-hati bisa ceroboh kita. Enggak apa-apa aja. Hati-hati. Atau bahkan ada peringatan lain lagi. Awas jembatannya tak curam atau beloknya tajam. Itu kan peringatan. Kalau enggak kita ngebut beloknya. Itu adalah peringatan dari manusia, itu wajar karena dia melihat dengan secara zahir di situ tempat kita harus hati-hati, gitu saja. Bukan prasangka buruk gitu. Dan memang nasihat pun orang, misalnya di situ banyak lubang loh ya, hati-hati ya. Harus hati-hati kita. Enggak apa-apa. Kita dengar karena apa? Mereka berbicara. Tapi kalau bicara dengan khayalan, aku melihat bahwasanya sepertinya kamu akan terjadi kepadamu sesuatu begini. Itu sudah khayal, aneh-aneh itu. Itu udah. Baik. Iya. Ingat-ingat waktu kita dulu juga pada dikasih nasihat waktu akan berangkat ini ya, ada nasihat hati-hati di sini. Ternyata memang subhanallah itu isyarat malah sebenarnya untuk menjaga kehati-hatian kita supaya nggak sampai kasus. Jadi kita memang diingatkan oleh seorang. Itu hati-hati ya, maksudnya mengingatkan biar benar hati-hati. Mungkin banyak duri, banyak lubang, jalan licin dan sebagainya, sudah. Atau tempat tidak aman, kita harus hati-hati. Baik. Cuman kalau sudah khayal pakai ramalan-ramalan itu, waduh, aku melihat sepertinya ini karena kamu ini aku melihat, itu bohong itu. Baik Bu ya, subhanallah Bu ya. Ini Bu ya pertanyaan tadi dari selanjutnya kita akan beranjak kepada sahabat yang sudah bergabung melalui via SMS Bu ya. Ada pertanyaan yang tadi berkaitan juga dengan apa yang sudah kita bahas tentang masalah buat peraturan untuk anak. Ini pada pertanyaan sahabat di 3438. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Allahumma sholli alaihi wa ala sahbihi. Saya dengan hamba Allah Bu ya dari Cirebon mau bertanya sama Bu ya yang dimuliakan Allah. Kadang anakku itu sudah dinasihati dan dikasih peraturan bahwa semua alat komunikasi itu milik kita. Kadang anak itu berpikir untuk beli sendiri agar mereka mengakui dia punya, sehingga mereka mengabaikan peraturan yang kita bikin itu Bu ya. Dan bagaimana cara saya sebagai orang tua Bu ya? Sederhana, dari awal biasakan anak untuk bisa patuh kepada orang tua. Ya, Bu ya. Itu penting sekali. Jangan diajari anak untuk bata. Dia beli sendiri, pelanggaran sudah. Ya, dan orang tua kalau melihat anaknya melanggar harus diberi hukuman. Apakah tidak disapa dan seterusnya. Ini kadang-kadang kita sudah terlalu sering membiarkan mereka bersalah. Maka di saat kita menegur seolah ada perang. Jadi kita harus mulai dari anak, mulai awal langkah salah, kita nasihati dengan langkah nasihat yang pertama, dengan nasihat yang paling lembut. Itu jangan di saat sudah hancur baru ditata kembali, itu repot. Jadi di awal mungkin saya nggak boleh begitu. Biasanya kalau sudah Umi ngomong begini tidak boleh dilanggar sayangnya. Umi ngomong apa tadi? Kalau ke supermarket belinya hanya ini saja. Kalau sudah melanggar Umi marah. Dari awal sudah dibegitukan. Kira-kira mungkinkah dia melanggar selanjutnya? Ya tidak. Kadang memang pelanggaran terjadi karena mungkin kurang komunikasi. Kurang komunikasi juga, dan memang tidak dibiasakan ada undang-undang. Nah, kalau orang nggak biasa ada undang-undang, di pondok saja kadang-kadang. Ada undang-undang baru, fotonya wah menyiksa ini. Padahal di pondok lain ada yang lebih ketat lagi. Semuanya demi kebaikan. Kok jangankan di rumah Ibu, ya, penanya atau Bapak. Di hotel pun lihat kita nyewa ada aturannya. Boleh nggak kita jerit-jerit seenaknya? Nggak enak. Ada peraturannya, semuanya ada peraturannya. Peraturan sudah wajar. Makanya orang yang tidak senang dengan peraturan memang dia orang kurang ajar. Orang semuanya itu, termasuk di pondok. Ada anak nggak senang sama peraturan.
Makanya peraturan yang penting bagaimana saya sadar dengan diri saya sendiri. Lalu pondok itu untuk membangun kesadaran dengan peraturan. Kalau saya sadar jangan mondok kan gitu ya. Ini contoh di rumah pun demikian ada. Ada aturan-aturan ya. Dan memang jangan sampai anak-anak itu terbiasa untuk ngelawan itu tadi ya. Dan itu kan mungkin untuk melawan itu kan suatu proses. Karena mungkin selama ini ya tidak tertata itu ya, tidak sekali awal. Makanya dari kalau kita melihat anak itu harus cermat. Mulai anak. Jadi kita biasakan anak itu untuk jujur. Bagaimana kita biasakan anak untuk patuh di dalam rumah itu harus mulai dari kecil. Iya, ya. Nah, kalau seandainya sekarang sudah kadung itu ya. Ya ada proses solusinya. Proses diingatkan dan diingatkan. Dan harus pendekatan dan suatu saat hukuman juga harus. Iya, ya. Kadang ada rasa gini Bu ya, kalau di saat sudah anak itu keras gitu Bu ya, karena mungkin udah salah dari awal. Maaf sebelum ingat. Dia bahayanya anak kalau sudah pakai mentang-mentang kayak begitu. Dan giliran bisa kerja sendiri, orang tua tidak bisa ngatur. Ini kan duit saya sendiri, dulu lah. Iya. Enak enggak orang tua digituin? Iya. Gak enak. Ini kan dosa sendiri, ngapain sih ngelarang-larang? Iya. Astagfirullah ini. Jadi kadang ada kekhawatiran begini Bu ya, di saat anak mungkin sudah ya kebablasan lah di dalam tarbiyah, mungkin karena ya kurang patuh kepada orang tua, kasar dan sebagainya. Ini kadang orang tua kepengen agak dengan cara yang lebih tegas lagi. Ini kadang takut anaknya malah lepas kontrol, rasa takut karena nanti ya gimana pun yang menyelamatkan saya ya, yang menyelamatkan anak itu nanti ya harus saya ini ada usaha ke situ gitu loh. Kalau anak saya langsung saya hukum mungkin dengan ini, takutnya nanti malah dia kebablasan, lepas kontrol, akhirnya kalau udah lepas saya susah lagi. Begini, gitu, bayi itu berkembang ya. Iya, Bu. Mulai dari saat sangat ketergantungannya kepada orang tua tinggi. Mulai dari nyusu. Mulai bisa merangkak. Sehingga jalannya pun sudah mulai berjalan sendiri. Hingga bisa berdiri sendiri. Hingga semakin kuat. Baik. Tingkat ketergantungan anak itu ada sangat kuat di saat mereka semakin lemah. Kalau semakin kuat, merasa sudah tidak ada kebutuhan. Tidak butuh lagi. Maka kitalah bahwa di saat kita mendidik anak, di saat mereka sudah mandiri, bisa perang dengan kita. Maka kita didik dari awal. Ini, kalau terlambat justru lebih bahaya lagi. Ini makanya jangan terlambat. Nggak ada istilah terlambat. Kalau terlambat dia lebih mandiri lagi, sementara dia pekerjaan punya ini semakin kuat, semakin kurang ajar lagi. Dan makanya salah benar orang tua kalau tidak mendidik anaknya untuk patuh. Dan cara mendidik patuh adalah dengan ilmu, dengan lingkungan yang baik, dikirimkan guru yang baik dan seterusnya. Jadi kalau sudah anak semacam itu, kadang orang tua itu lemah, mau nasihati anak nanti tambah hilang. Pergi kemana dia? Ayo, keterikatan dengan orang tua apa? Dari nasabnya, ma'isyahnya, kehidupannya, kan? Rumahnya. Karena orang tua lemah, itu yang menjadikan anak kurang ajar. Harus ada ketegasan. Orang tua, jadilah orang tua yang sangat lembut dan penuh kasih. Akan tapi di saat ada pelanggaran, dia adalah yang sangat tegas. Itulah. Jadi ada rambu-rambu. Sekarang ada kebalikannya. Setiap hari marah. Sehingga antara marah sesungguhnya dengan tidak marah sesungguhnya tidak bisa dibedakan. Ini orang tua akhirnya Jadi orang tua lembut, penuh kasih. Di saat anaknya benar, Masya Allah direngkuh, diinin. Tapi di saat salah, tidak. Abah tidak punya anak seperti itu. Ada hukuman. Kadang marah saja kepada anaknya, itu tidak bisa. Maka itu secara psikologi biasanya itu ada harapan yang tersembunyi di balik hati seorang tua yang bukan karena Allah. Misalnya apa? Anak bontot. Dia berhayal bahwasanya nanti kalau sudah tua dia akan tinggal bersama anak bontotnya. Atau siapa. Sehingga mau marahi sama anaknya pun nggak bisa. Nanti takut kalau saya marah-marah nanti giliran saya tua dimarahin sama anak saya. Sehingga anaknya pun berubah jadi, dibiarkan. Akhirnya semakin jahat. Rugi orang tua. Karena anaknya tidak ngerti bakti dengan patuh. Baik Bu ya. Subhanallah Bu ya. Terima kasih Bu ya atas jawaban ini. Selanjutnya Bu ya, ada pertanyaan ini dari hamba sahabat di Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sahabat Mubarak di Surabaya Bu ya. Maaf kami baru bergabung, tidak tahu judul pembahasannya, tapi saya mau tanya, umur berapakah anak mulai diajari Al-Quran Bu ya? Kami punya anak umur 2 tahun. Terima kasih Bu ya. Baik. Mengajari Al-Quran itu kapan dia bisa mendengar? Iya kan? Kapan dia bisa mendengar? Diajari Al-Quran. Cuman mengajari Al-Quran tidak harus diajari membaca. Mungkin sudah kita mendengarkan Al-Quran setiap saat. Bagaimana ada anak kecil masuk di ini belum bisa membaca tapi sudah hafal 1 juz, kan uniknya. Jadi mengajari Al-Quran itu tidak harus nunggu dia bisa membaca. Membiasakan pendengarannya dengan hal yang baik yang mulia. Jadi kapan anak mulai bisa dengar, itu saat itu kita ajarkan Al-Quran. Karena memang mungkin secara ini tidak paham tapi rohnya mendengar. Karena itu kemuliaan dan rahmat diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan nunggu gede, masih kecil. Makanya dikasih lagu-lagu yang enggak. Rugi kita perdengarkan Al-Quran sehingga anak itu merasa biasa, mohon maaf,
Mungkin setiap orang punya pengalaman ya dengan suara atau dengan bau, dengan aroma. Ada kan sebuah kewadian. Kalau orang di kampung dengan gemericik air, suara burung dan seterusnya ya. Nah, itu kan ada kenangan. Sampai suatu ketika kalau orang punya utang itu karena sering ditagih bunyi dering telepon itu sampai kapan pun tidak lupa itu. Jadi deringnya telepon itu pintu aja udah kabur dulu. Sesuai dengan itu. Padahal itu sudah dibayari juga utangnya. Cuman kalau ingat dering telepon tersebut gemeteran, ingat masa. Jadi kenangan. Lah, di saat anak mau berkembang, mau kembang, mau mulai bisa dengar, diperdengarkan Al-Quran, lihat. Selama hidupnya kenangannya apa? Al-Quran. Jadi kalau mendengar Al-Quran nyaman dia. Mendengar Al-Quran nyaman. Sama seseorang kalau selalu dipergantikan dengan lagu-lagu misalnya. Ada kan namanya nostalgia? Ya. Dia sering mendengar lagu-lagu, pergi ke tempat jauh. Ke negeri jauh yang tidak pernah ada lagu-lagu, tiba-tiba mendengar lagu Jawa yang pernah didengar. Atau lagu ini. Dia terkesan kan? Begitu juga namanya kemuliaan Al-Quran. Jadi kapan anak itu sudah bisa mendengar, bisa bertutur, maka hendaknya saat itu sudah kita kenakan kepada kalimat-kalimat mulia. Dan semulia-mulia kalimat adalah Al-Quran. Dan mungkin bukan hanya di saat anak sudah keluar, ya, bahkan di dalam kandungan pun ada rohnya. Jadi kita perdengarkan ibundanya Al-Quran. Tapi lebih khusus lagi di saat mereka sudah bisa mendengar. Mendengar maknanya bisa berinteraksi dengan kita. Bisa mendengar, menyimpan di memorinya, lalu mengungkapkan dengan lidahnya. Sehingga terjadilah bentuk hafalan itu. Baik, subhanallah. Ya, terima kasih Bu atas jawabannya. Selanjutnya Bu, ada pertanyaan dari sahabat Lutfi di Sumedang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallam barik alaihi. Bu ya, maaf di luar tema. Bu ya, apabila lelaki yang berjodoh dengan wanita Bani Zahra keturunan ahli bait syarifah itu tidak setara nasabnya, maka pernikahannya fasakh. Dan bila masih juga terjalin pernikahan, maka berarti telah melakukan keharaman atau zina. Apakah benar Bu ya? Saya mohon penjelasannya Bu ya, karena saya juga ada keturunan syarifah yang menikah dengan non sayyid. Bagaimana pernikahan saya yang sudah terjadi? Saya sudah mempunyai anak Bu ya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Masalah kafa'ah kufu itu disepakati oleh orang yang berakal. Sebelum kita bicara tentang syariat Islam, kufu itu benar, kufu itu ada. Yang ingkar kufu adalah orang yang tidak berakal. Kufu ini, makanya Islam perhatikan khususnya mazhab kita Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Ada kufu dalam nasab, ada kufu dalam hirfah pekerjaan. Tujuannya apa? Adalah keseimbangan di dalam menjalani hidup rumah tangga. Terusnya, dzurriyyah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, keturunan dari Imam Hasan dan Imam Husain, dia punya martabah, punya nasab. Punya nasab yang mulia karena nasabnya sambung kepada Sayyidat Fatimah Zahra, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka bagi wanitanya, ya kan? Tidak ada yang sekufu dengan wanita Banat Zahra, putri Sayyidat Fatimah Zahra, putri Sayyidina Hasan dan Husain, sampai keturunannya. Yang kufu adalah dari mereka. Dan ini harus diakui, tidak bisa tidak. Kalau ada orang mengingkari nasab ini adalah karena bohong dia. Sekarang seorang pedagang saja kalau sudah kaya pengen anaknya dapat yang saudagar yang serupa kan? Anak pejabat sama pejabat ini karena pengen keseindahan. Itu indahnya syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi masalah kafa'ah itu jelas. Masalah kafa'ah itu benar. Dan semua madhab, hanya perbedaannya lebih ketat. Misalnya madhab Imam Syafi'i adalah sampai urusan nasab. Sebenarnya madhab Imam Malik urusan agama saja. Ada perbedaan-perbedaan, tapi madhab Syafi'i adalah urusan nasab. Jadi masalah kafa'ah kufu. Maka kami himbau, wahai Banat Zahra, wahai putri-putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Anda harus tahu bahwasanya Anda adalah cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang sombong tidak diperkenankan, akan tapi menjaga nasab adalah sesuatu yang diminta, dianjurkan. Anda menjaga nasab Anda. Anda adalah punya nasab kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan di situ ada himbauan. Anda kalau menikah hendaknya mencari yang sekufu. Agar sekufu ini maknanya ada keseimbangan. Suami Anda punya nasab yang serupa, sama dengan nasabnya Anda. Mudah untuk menjalani hidup ini. Baik. Kalaupun berbicara tentang madhab lain, madhab Malik dan sebagainya, tidak bicarakan masalah ini. Kita tidak bicara tentang madhab lain. Akan tapi gitu himbauan ini, wahai para putri-putri dan wahai para habaib atau para asyraf yang mempunyai putri-putri, Anda harus menjaga putri Anda. Anda jangan sampai Anda salah menikahkan putri Anda. Ini masalah yang jelas disepakati oleh orang yang berakal. Semua orang berakal memikirkan yang demikian itu. Anda pikirkan putri Anda, cari nasab. Sama, bukan seorang sayyid sekalipun, mungkin seorang soleh, alim. Pikirkan nasabnya anaknya putrinya nikah dengan si
Siapa? Tidak semua orang boleh menikahi anaknya. Ini bukan mengajari masalah kasta, mengajari untuk memilih yang benar, kan begitu? Memilih yang benar, karena yang dikhawatirkan banyak hal. Mungkin kesombongan muncul tiba-tiba sewaktu-waktu karena suaminya lebih rendah darinya. Baik, nasab itu ada, sehingga dikatakan oleh para ulama syaratul luzum. Syaratul luzum adalah hak wali dan hak seorang wanita tersebut. Jika artinya begini, jika ada seorang wanita dinikahkan oleh bapaknya dengan yang tidak sekufu, maka dia bisa menolak. Dan kufu ini bukan hanya urusan duriyahnya Nabi kepada orang lain, bukan. Banyak kufu ini masalah hirfah. Seorang ratu, anak raja dinikahkan dengan seorang tukang apa. Itu tidak kufu, seorang putri raja boleh menolak. Ya kan? Jadi bukan urusannya masalah tadi. Jadi itu syaratnya syarat luzum. Jadi 4 madhab semua mengatakan syarat luzum, kecuali riwayat dari Imam Ahmad syarat sihah. Yang mengatakan syarat sah adalah lemah, karena ini beriwayat dari Imam Ahmad. Jumhur ulama mengatakan syarat luzum. Masalah syarat luzum itu bagaimana? Syarat luzum itu bagaimana? Mungkin yang bertanya. Jadi jika Anda seorang wanita yang banat Zahra, putri Rasulullah, cucu Rasulullah, kok tiba-tiba Anda punya ayah menikahkan Anda kepada orang yang tidak sekufu nasabnya dengan Anda, maka Anda berhak protes kepada hakim untuk membatalkan pernikahan tersebut. Ya? Atau sebaliknya, jika Anda seorang bapak yang sayyid, kok punya putri mau berontak menikah dengan seorang yang bukan sayyid, maka Anda sebagai seorang bapak berhak mengadu ke mahkamah untuk membatalkan pernikahan. Berbeda jika seorang bapak dan anak sepakat, setuju, maka ini lain karena menjatuhkan haknya. Sehingga kalau tidak mengingkari dua-duanya, maka laziman nikah menjadi selesai. Baik. Dan syarat luzum itu, ini sudah pernah kita bahas masalah kafaah ya, panjang lebar dahulu ya. Akan tapi lihat, jika sudah punya anak dan sebagainya, artinya sudah sama-sama setuju, ini sudah laziman nikah. Tidak bisa dibatalkan dan seterusnya, dan pernikahan itu adalah sah. Dan khususnya dari putri-putri Rasulullah yang sudah terlanjur menikah, hendaknya harus memperbanyak sholawat, memperbanyak kedekatan kepada Nabi. Dikhawatirkan dia i'rad, berpaling daripada nasabnya, berpaling dari seorang habib yang akan menikahnya, lalu menikah dengan laki-laki biasa. Dikhawatirkan hatinya itu adalah tidak senang dengan ahli baitnya Rasulullah SAW. Biarpun mungkin sekali seorang duriyah Nabi tidak cinta kepada ahli bait, mungkin seorang cucu Nabi tidak cinta kepada cucu Nabi, mungkin. Dikhawatirkan Anda yang sudah terlanjur menikah, Anda harus semakin mendekatkan diri Anda kepada Rasulullah SAW. Khawatir waktu Anda memilih seorang laki-laki yang bukan syarif itu, khawatir Anda i'rad, berpaling dari nasabnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Adapun anak-anak Anda adalah anak halal. Tidak benar kalau dikatakan itu berzinaan. Na'udzubillah, subhanallah. Kalau mengatakan berzina ini adalah kesalahan, kesalahan. Kalau dianggap ini adalah salah di dalam melangkah, iya, karena melanggar urusan kafaah. Tapi kalau dikatakan zina, tidak. Mengatakan zina itu sendiri, na'udzubillah, zina itu dosa besar. Jadi pernikahan Anda adalah sah, apalagi sudah punya anak. Akan tapi Anda harus merasa Anda telah melakukan kesalahan. Tinggal Anda membangun yang baik karena sudah terjadi pernikahan. Akan tapi tetap kami himbau kepada Banat Zahra, para putri-putri Rasulullah, tahulah dirimu, nasabmu adalah nasab mulia. Nasab sambung kepada Nabi SAW. Jangan sampai Anda melakukan satu kesalahan yang dikhawatirkan adalah ada terbetik. Suatu ketika ada seorang syarifah datang, saya tidak mau dengan Habib. Kenapa? Karena begini, hati-hati. Dikhawatirkan kamu berpaling dengan nasabnya Nabi SAW. Khawatir nanti tidak bisa mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Adapun yang sudah terlanjur seperti yang bertanya tadi, tinggal Anda menjaga, didiklah anakmu dengan baik. Jadikan anakmu anak yang kenal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Anakmu memang tidak punya nasab kepada Rasulullah, tapi anakmu punya syaraf kepada Rasulullah. Beda nasab dengan syaraf. Nasab itu adalah urusan nasab kepada bapak laki-laki. Kalau syaraf, karena anakmu adalah sambung kepada dirimu. Dirimu adalah seorang syarifah. Jadi dalam diri anakmu ada syaraf. Ada kemuliaan yang nyambung kepadamu. Sebab anakmu juga anak. Anakmu juga anakmu. Tidak lepas darimu. Memang kau seorang wanita, mungkin Anda seorang syarifah. Mungkin ya. Yang sudah terlanjur menikah dengan yang lain, maka anakmu sendiri punya syaraf kepadamu. Ya. Seperti dikatakan oleh Safinah Al-Qadiriyah, yang dikarang oleh seorang sayyid dari Maroko sana, berbicara tentang masalah syaraf dan nasab. Kalau nasab jelas seperti itu. Tapi kemuliaan, yang sudah seperti itu punya kemuliaan. Sebab apa? Seorang anak tidak cukup dikatakan itu anak bapaknya. Tapi seorang anak juga anak daripada ibunya. Baik, ini saja himbauan, hati-hati ya. Dan ini masalah sensitif sekali, dan ini rekamannya harus lengkap loh, mohon maaf. Ada suatu ketika yang mencuplik
rekaman kami tentang masalah sepotong, ini, ya. diambil sepotong dijadikan fitnah, kami mengatakannya keluar fatwa yang ini. Ini adalah semuanya ada dasar ilmunya yang kami baca. Bagi enak. Jadi fatwa itu ada fatwa, ada himbauan. Ini fatwa ulama, ini himbauan, irsyad. Petunjuk. Jadi harus seperti ini, harus dibaca, dengar. Kalau kepotong, mohon maaf, yang mendengar di potongan terakhir hendaknya membaca, mendengar semuanya agar tidak salah-salah di dalam menukil fatwa. Ini saja, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu ya, terima kasih Bu atas penjelasannya, dan ini ada sebenarnya pertanyaan penting juga Bu ya, akan tetapi ada masalah waktu apa. Ini memang masalah ini juga Bu ya, karena mungkin masih berkaitan tentang masalah rumah tangga. Mungkin satu pertanyaan Bu ya. Assalamualaikum, dijawab dengan ringkas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari sahabat di Tegal Bu ya, hamba Allah di Tegal. Ini mau tanya, jika ada suami istri yang bercerai terus anaknya ikut ibunya, sementara anak tersebut tidak datang ke rumah bapaknya karena bapaknya miskin, itu bagaimana Bu ya? Dan padahal bapaknya tuh hanya orang soleh, cuma miskin itu Bu ya. Jadi diputus dari bapak. Di dalam Islam itu ada perceraian. Iya Bu ya. Akan tapi hendaknya perceraian tidak boleh merusak anak. Iya, ya. Mungkin ada yang jahat, ibunya jahat atau bapaknya jahat. Iya. Akan tapi kita ada bapaknya adalah tetap bapaknya yang punya nasab sambung kepadanya. Ibunya adalah ibunya yang surga ada di bawah telapak. Makanya kalau sudah bercerai suami istri, hendaknya jangan dirusak anaknya untuk durhaka kepada bapak ibunya. Iya. Ibu yang baik akan selalu menganjurkan, nah itu bapakmu. Dan dikasih tahu kalau itu bapakmu. Iya, ya. Kalau sudah menutup, itu haram menutup nasab. Sejelek apapun. Kalau memang bapaknya jelek, maksiat, jejat dan sebagainya, hendaknya dibawa kepada kebaikan dong, agar anak punya bekti dengan membawa bapaknya kepada kemuliaan. Atau sebaliknya, ibunya mungkin naudzubillah, lacur ini itu semuanya, bukan berarti harus dihinakan, diolok-olok. Akan tapi sebaiknya seorang bapak memberitahu bahwasanya itu adalah ibumu, siapapun dia adalah ibumu, nak. Kau harus baik kepadanya, nak. Kau harus begini, nak. Nah, ini maka sebaiknya diajari. Kalau memang bapaknya fakir, sebagai seorang ibu yang baik, tentu dia akan memahamkan kepada anaknya. Itu bapakmu, biarpun melarat, dia adalah tetap bapakmu. Kau harus hormat kepadanya. Jadi wahai para orang yang diuji Allah dengan retaknya sebuah rumah tangga, maka hendaknya jangan sampai dengan retaknya bahtera tersebut hancurlah sang anak. Enggak ada istilah broken, sehingga broken di dalam Islam adalah imsak bil ma'ruf atau tasrih bil ihsan. Bersama dalam kebaikan, berpisah dengan cara yang baik. Iya, ya. Jadi diharamkan biaya bagi bapak atau seorang ibu untuk melarang anak daripada orang untuk tuanya tidak bergaul lagi dengan orang tuanya biar akan tapi membatasi pergaulan, mungkin ibunya tidak baik, bapaknya tidak baik, kamu jangan berkumpul dengan dia, nak. Akan tapi mengajari hormat tetap. Ya, baik, subhanallah ya. Baik, terima kasih Bu ya atas jawaban-jawabannya, dan subhanallah ya sahabat ya, tadi ini adalah suatu pembahasan yang sangat penting sekali, pembekalan bagi para orang tua bagaimana cara mendidik anak yang benar di era globalisasi ini ya sahabat ya. Artinya jangan sampai kita terbawa, atau mungkin jangan sampai kita ini rusak hubungan dalam rumah tangga, hubungan orang tua dengan anak ini jadi rusak hanya karena banyaknya mungkin kemajuan yang ternyata malah bukan menjadi kemajuan yang sesungguhnya, malah menjadi kemerosotan bagi kita dan anak-anak kita. Baik sahabat yang dimuliakan Allah, kita tutup dengan doa bil barakah Bu ya. Baik, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mendidik anak-anak kita. Amin. Dan semoga karunia yang nikmat rezeki yang diberikan Allah kepada kita tidak menjadi sebab kerusakan anak-anak kita. Amin. Dan semoga Allah memilihkan kita cara yang tepat untuk mendidik anak-anak kita. Amin. Menjaga dari hal-hal yang menjerumuskan kepada anak-anak kita. Dan semoga Allah muliakan kita dan anak-anak kita dan orang tua kita di dunia dan di akhirat. Dan semoga Allah menjaga anak kita dari kerusakan yang disebabkan oleh kemajuan teknologi ini. Semoga apapun yang terjadi di dunia ini dari kemajuan selalu bermanfaat untuk anak-anak kita. Amin. Di dunia dan di akhirat. Amin. Selamat hingga kelak bisa bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah.